Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini areal yang dulunya perkebunan teh sekarang sudah berubah gundul, dan ini akan dirubah menjadi perkebunan hortikultura, sayur mayur. Batu-batunya dibuka, lihat. Batunya dibuka. Nah, ini kalau hujan airnya deras ke bawah. Karena lumpurnya berarti ke arah bawah, jadi saya curug rembang. Nih airnya jadi gundul. Semuanya diangkat. Ini batu-batunya diangkat. Ini kan diangkat, airnya mengalir ke bawah ke desa yang di bawah. Iya, Pak, ada nggak ada mau naon? Kentang, Pak. Oh, ditanam kentang. Kan? Bade di pelakan kentang. Nun. Sareng ubi jalar. Ubi kentang, sarang bolen. Nya, boleh. Asalnya kan itu kare, iya kan, teh. Teh, sung keluarga. Sehat, Pak. Di Oh. ambil fungsi nanas. Oh. Keluarga Oh. baru Ya diangkatan batuna. batu bari disaeur sama teh. Mohon batu disaeur Ya. kan, berarti kan lamun hujan teh tanahna ka bawah. Iya, Pak. Murag ka lemur. Yang mulai garam. Lemurna jadi banjir, ku lumpur. Ya, Pak. Alhamdulillah. Pak Haji. Salam. Aduh, Dari Warwan Kota Kota. Kasih, Pak. Ada ya? Kamari banjir lumpur di Curug Grendeng. Nemen. Tentu deh Pak. Terus? Anu terdampak teh pertama 5 rumah. Terus kali terakhir 12 rumah ya Pak Camat. Cuma kan air berubah jadi sayuran. Tanahnya kan keangkat. Daya ikatnya makin lemah. Pupuk pestisidanya tinggi. Setiap kali pembangunan di proyek di sini dampaknya banjir terus, Pak. Oh iya. Memang bukan peruntukannya. Ini kan cocoknya tanamannya adalah dulu oleh Belanda udah bener dikasih teh. Loh, itu Belanda tuh bener tuh. Nah, jadi kalau kita berubah jadi sayuran, kita nggak ngerti pembangunan. Pasti kejadian sama Sudah kayak beberapa kali, Pak Ya. Dewan. Iya. Setiap kali pembangunan di Astro juga bermasalah juga, banjir lagi. yang di puncak, inget nggak Pak juga Iya. PTPN tuh ya. Ya dulu. Iya, bahasa Ini kami kan dampingi jangan Bapak berpikir juga. sekarang loh. Betul. Ini berpikirnya ke Long depan. time-nya betul. Yang di dulu yang di puncak itu Nggih. habis kan sekampung. Iya, betul Pak. Itu juga kejadian Karena nggak kan sih? gerus makin lama. Itu Pak, Garut, Oh iya, Garut juga kejadian sedesa Garut. itu, Iya. sedesa. Solusinya gimana, Pak Dewan, dengan kejadian kayak gini? Ya ini kan Apakah kita evaluasi. PTPN masih memberikan izin untuk pembangunan? Ya, nah kita panggil kan kita kunjungan ini kan untuk itu. Karena udah itu. Siap, pagi, siap. Apa kabar? Baik, Kang Deddy. Halo, Pak Narika. Apa kabar? Salam. Ini dirubah jadi kebun sayur. Bikin banjir. Ini bekas banjir ya? Luas. Bekas banjir kemarin. Berapa luas, Pak? 40
43 hektar. 43 hektar. Dari keseluruhan berapa Pak? Dari keseluruhan Lebih. Soalnya kalau ini enggak, Pak. 50% ya. Kalau ini enggak, bukit ini enggak. Apa diratakan dulu sebelumnya? Maksudnya Ada negosiasi, ada. Ini kan diangkat, batu-batunya diangkat kan mau nanam sayur. Ya Bu. Kalau nanam sayur ya batunya pasti diangkat. Nah kemudian kan kalau nanam sayur itu kan nanti dikasih plastik. Kalau dikasih plastik itu kan begitu hujan itu nggak nyerap lagi, airnya udah turun. Banjir. Belanda itu kan sudah ngerti. Kasih di sini teh agar ngikat tanah. Teras siring. Bikin teras siring. Sayang ya. setiap kali pembangunan kok banjir terus. Iya, Pak. Warga biasa Emang ini nggak banjir. areal ini kayak tidak punya perencanaan yang tepat ya. Areal yang begitu indah asalnya, sekarang berubah menjadi areal yang berantakan. Sejak masuk, dulu tuh indah banget masuk ke situ, kanan kiri teh. Nah, tata ruangnya itu yang bertanggung jawab siapa Pak? Pemda. Nah, Tata ruangnya dirubah. Itu di tata ruangnya itu nanti kita lihat seluruh areal perkebunan karet itu dirubah kawasan industri. Kan orang nggak menyadari bahwa harus ada pleasernya daerah itu. penyangga. Padahal Pak, saya merasakannya karena saya hidup di 3 generasi. Dulu tuh udah tata ruang yang bagus yang disahkan yang nggak pernah. Nah, sekarang Dirubah, karena setiap daerah merubah tata ruangnya masing-masing. Iya, merubah tata ruangnya masing-masing. Ini berubah. Sudah nanti ada perguruan tinggi di sini. Udah bangunan nanti sebentar. disahkan oleh Daerah. Dia disahkan oleh kementerian. Usulannya dari daerah. Semua bangunan tuh nanti. Jadi kalau dulu Puncak mengalami perubahan, hari ini yang mengalami perubahan. HGU-nya udah dirubah-rubah, dibagi-bagi. Disuarakan pada Setiap yang mengajukan. yaitu ada bintang dari PTPN. Ya, PTPN. Ya. Izin Pak, ini dari PTPN Pak. Iya, Pak. Jadi ceritanya bagaimana ini, Pak? Yang pertama, mohon maaf sebentar Pak Direktur juga sedang menuju ke sini Pak, masih di Ciater. Kemudian yang pertama memang di sini selain merupakan kawasan betul seperti Bapak sampaikan, kawasan wisata Pak dengan perubahan Perpres yang destinasi wisata. Kemudian yang kedua juga diversifikasinya pertanian Pak. Nah di sini memang telah dilakukan kerjasama dengan mitra PT Bintang Pak. Kemudian baru dilakukan land clearing kurang lebih sekitar 3-4 hektar Pak. Gitu. Hanya memang ternyata ya permohonan maaf dari kami bahwa dari pelaksanaan land clearing ini ternyata menimbulkan dampak Pak. Setelah kami lakukan peninjauan, sebelumnya tidak terfikirkan ya Pak bahwa itu akan berdampak negatif. setelah terjadi di lapangan adanya dampak tersebut, tentunya kita tinjau Bu. Jadi kita tinjau berbagai aspek. Sebenarnya banjir ini kira-kira sumbernya dari mana Pak? Jadi kita dengan Muspika Kecamatan, kemudian dengan Pemda, Dandim, kemudian Kapolres dan berbagai Enggak, kalau saya nggak gini Pak, mohon maaf ya. Kita nggak bicara dulu persoalan banjir. Kalau saya bicara persoalan perencanaan yang berbasis lingkungan. Iya betul. Ya kan areal perkebunan teh. Iya, betul, Kemudian Pak. dirubah jadi bangunan, dirubah jadi perkebunan sayur. Apakah Bapak tidak mengkhianati tujuan awal areal ini? Kan Belanda membuat areal itu catchment area. Betul. Sehingga seluruh daerah lereng itu terlindungi karena ini memiliki efek pada aluran sungai. Nah, Ibu saya sampaikan, dampak dari pembangunan ini, sekarang banjir yang ke arah Purwakarta udah nggak tertahan.
karena airnya itu langsung ke Iya, sungai benar. tinggi, sudah nggak ada penyangga lagi. Nah, Iya. Bapak pikirkan, Iya. sebagian berubah jadi bangunan, sebagian jadi kebun sayur. Iya. Apakah akan mengulang tragedi Puncelut? Iya. Apakah akan mengulang tragedi di Puncak? Kan mungkin gini loh, kan ada Kementerian Lingkungan Hidup yang membuat analisis. Kenapa nggak ngomong bersama? Kemudian ini buat ini antisipasinya apa gitu loh. Kalau saya sih bukan sekarang sih gampang, banjir dikit nanti juga enggak, bagi sembako selesai. Tapi bukan itu. Ini dalam jangka panjang karena Garut itu satu desa habis karena itu. Karena ini Pak, kan kalau sayur itu kan nanti di atasnya pakai Plastik. plastik. Plastik, Pak. Begitu hujan Betul. lewat. Nah, keindahan di sini udah nggak ada. Bapak ngomong destinasi wisata di sini. Iya. Begitu alamnya udah rusak, dalam jangka panjang turis nggak mau datang. Paling yang lokal-lokal aja. Iya, betul. Karena kan begitu masuk tuh udah nggak ada lagi pemandangan indah sekarang. Kanan ada gini, kiri ada gini. Gitu. Kenapa nggak dibicarakan Awal. rencananya seperti apa gitu loh. Ini sekarang nih tanah negara ini kayak dikapling-kapling. Dikapling-kapling tidak kesatuan masing-masing. Iya, Gitu, setuju. ini ya. Ini kan Sayang Pak, Bapak jiwa nasionalismenya harus bangkit. Siap, Bu. Pak. Saya Kita akan anak-anak berkoordinasi kita. lagi, Bu, dengan berbagai Iya. tentunya Kementerian Pertanian dan lain sebagainya gitu kan. Ada Pak Dirjen. Betul. ya. Karena betul Pak Dedi ini Pak, Belanda menjajah kita aja pakai Rencana. strategi, rencana. Masa kita yang punya tanah malah tergiur dengan ambisi. Sebenarnya yang- kalau nggak ada kemampuan keuangan pengelolaan gampang Bu, rebuisasi aja tanamin pohon. Kan nggak usah melihara lagi, dihutanin lagi aja Jadi udah. airnya keserap. Dihutanin lagi aja gitu. Ini kan kayak gitu, ngeri loh. Dan ini akan terus berubah. Mana Jawa Barat kebun tehnya dijual ya untuk hotel-hotel mewah Pak. Jadi kami miris ya, semua beralih fungsi. Kenapa Bu? Ini Pak, ini untuk petanya ini kondisinya begini. Heeh. Masih di hulu Pak. Iya. Nah ini kan sudah terparah seperti ini, ya pasti air akan. Sekarang Iya. penjelasan. Ayo dari sisi teknis KLHK. Mana? Ini Pak. Ayo Mbak, Bu. Dari sisi teknis ini sesuai nggak dengan sebuah perencanaan yang memiliki basic lingkungan? Tidak Pak, tentu saja tidak, karena ini kan pada posisinya ada di hulu. Mm-mm. Kemudian juga hulu itu kan sebenarnya kan fungsinya adalah fungsi lindung. Mm-mm. Kalau fungsi lindung itu berarti dia harus bisa menjaga keseimbangan yang ada di sampai ke hilirnya kan itu Pak. Sehingga harus perencanaannya ini harus dimanfaatkan untuk perlindungan. Dalam hal ini adalah ada pohon-pohon Iya. yang bisa mengikat mengikat erosi. Nah, kalau kita lihat juga di tanahnya ini juga tidak cocok untuk pertanian Pak, kalau menurut saya, karena topsoilnya sudah tidak Oh, ini ya. bagus juga. Iya. Ini asli nih. Iya. Dan juga banyak Ini juga nggak asli Pak, karena udah banyak lah urus sama air Pak. Dan kirim dari air yang bocoran di sana. Jadi udah ke Ini dari atas. Pertanyaan saya, pernah nggak PTPN bertemu dengan KLHK, bertemu dengan pertanian satu meja, bicara tentang rencana besar kawasan ini? pernah Pak. Waktu itu kita Nah. sudah melakukan audiensi Pak di bulan Februari dengan Pak Dirjen Hortikultura juga langsung. Pertanian. Enggak, dengan KLHK. Waktu itu juga ada dari lingkungan juga hadir juga Pak. Ada Pak dari provinsi itu juga hadir. Kalau kita lihat di sini sebenarnya dari PT Bintang ini belum ada persetujuan lingkungan. Nah, Lingkungan ada di Adanya PTPN. Iya. Jadi perizinan itu karena Iya. kita sebagai mitra Pak. Jadi waktu pas kita audiensi di kementerian dari Dinas Pertanian Subang
itu juga meminta bahwa perizinan itu adanya di PTPN, karena kami sendiri Pak dari awal waktu kita dapat kontrak dengan PTPN kerjasama, kita mengajukan ke OSS, kita nggak bisa tembus Pak. Ternyata setelah adanya, kami baru tahu, mohon maaf ya, setelah dengan Dinas Pertanian menyatakan sesuai dengan peraturan diversifikasi itu adanya di PTPN. Jadi mitra itu hanya sebagai mitra yang bekerja, tapi perizinan semuanya ada di PTPN sesuai dengan Ini perizinannya udah keluar? Sudah Pak, sudah ada Pak. PTPN di bawah. PTPN bukan di kami. Enggak, Di PTPN. Pertanian. BUMN. BUMN. Secara teknis, kebetulan tahun kemarin Pak kita juga sebenarnya dari kita dari KLHK ini sudah berkirim surat juga karena untuk evaluasi PKS. Tapi ini apa? HGU-nya apa? Teh. PT perkebunan berarti. Perkebunan. Betul Pak. Bisa dikonversi. Jadi di sini Aturannya. ada ini Pak, ada diversifikasi Pak. Diversifikasi. Yang telah kita urus dengan pemerintah daerah. Kita sudah melakukan koordinasi Pak dengan Dinas Provinsi Bisa Jawa nggak Barat. HGU teh itu dikonversi jadi begini, bisa nggak? Itu dulu. Jawab itu dulu. Itu bisa nggak? Melalui diversifikasi Pak. Jadi ada Dasar pikirannya apa? karena HGU itu ada 3 peruntukan, Oke. Pak. 1 perkebunan, peternakan dan pertanian. Oke. Ya, Jadi ada 3 hal perkebunannya tersebut. apa? Perkebunannya adalah teh, karet, dan sawit, Pak. Oke. Nah, jadi kalau melakukan kerjasama untuk hal-hal berkaitan dengan ketiga jenis tersebut, itu bisa dilakukan langsung, Pak. Ya, sekarang kan tidak teh, tidak sawit, tidak ini, tapi dirubah Sebagai jadi wortel. Betul, Pak. Ini kan peruntukan HGU untuk pertanian juga, Pak. Pertanian. Kemudian kelengkapan administrasi dokumennya melalui izin diversifikasi. Izin diversifikasi Ya. dari siapa? Diversifikasi dari pemerintah daerah. Dari Kementan juga. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak sebagai orang PTPN, saya nanya, dari sisi analisis Bapak orang yang sekolah, ketika perkebunan sawit, ketika perkebunan teh dirubah menjadi kebun sayur, berdampak nggak pada tanah? Nah, berdampak, Pak. Nah, ini. Melihat seperti Loh, saat itu ini, Pak. sederhana. Kalau orang SD aja, sekolah SD aja ngerti. Kalau ini dirubah jadi kebun sayur, pasti longsor. Betul. SD aja kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi deh. SD aja ngerti. Kenapa kita yang bersekolah tinggi kok merubah? Pertanyaannya adalah keuntungannya berapa sih bagi negara? Gitu loh. Ini yang sembarangan menurut saya kan. Gini loh, sayur tuh sekarang udah naik ke atas ke gunung, sudah ke bawah, sudah ke samping. Nanti pestisidanya berapa kandungannya, terus kemudian obat semprot yang rumputnya disemprot lepas. Nah, mungkin dalam jangka panjang ya banjir akan terus menurut saya. Akan terus gitu. Ya kalau dari teh ke teh nggak apa-apa, dari teh ke karet nggak apa-apa gitu loh. Dari Itu kebun. tadi makanya kita tanya Jadi memang dasar Pak, konversi. dengan evaluasi kemudian juga berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Provinsi Jabar, Pak. Kami ingin juga sama seperti Bapak mengetahui sebetulnya pertanian peruntukan untuk pertanian itu kira-kira di mana yang paling cocok, Pak. Karena terus terang memang usulan-usulan berkaitan ketahanan pangan ini kan terus terang banyak sekali, Pak. Ketahanan pangan berkaitan dengan program sumber dana dan lain sebagainya ini kan sangat banyak dan memang diusulkan kepada kami sebagai pemegang pada saat ini untuk nah hanya memang peruntukan ini belum tuntas dan baru bahwa perlu adanya sebuah standarisasi pertanian, Pak. Jadi memang seperti tadi Ibu, kecocokan lahan, kemiringan, konservasinya seperti apa, hal-hal tersebut memang belum tuntas, Pak. Kemudian kerjasama baru dilakukan untuk yang ini, Pak. Belum tuntas, Posisi Pak, dicatat. tapi dampaknya udah konkret. Jadi mestinya yang paling depan itu, yang paling diletakkan itu adalah perspektif ekologinya dulu, Pak. Ya, jadi pertanian yang punya wawasan ekologi itu seperti apa, Pak? Kan begitu. Itu dulu yang harus didorong. Betul, Pak. Sekarang kita datang ke sini kan karena ada bahaya nyata nih.
terkait dengan ya ini Saya ngomong sederhana. banjir, Pak. longsor dan lain-lain. Kalau ini kebun sayur, itu kan pupuknya tinggi nih, termasuk pupuk kandang. Tahan nggak wisata sini nanti terhadap lalat? Kami tidak, mohon maaf Pak, kami tidak pakai pupuk kandang Pak, kami pakai pupuk tablet Pak. Jadi kita dengan tabletnya impor. lokal Pak, Bu. Kita semua pakai lokal Bu, karena saya dengan program waktu kami audiensi di beberapa kementerian, untuk Kementerian Pangan Nasional, kita melakukan pertama menerapkan sistem hamparan. Bagaimana Indonesia mau maju, mau bersaing dengan Vietnam aja yang baru negara baru merdeka, tapi kebunannya dan pertanian bisa maju, karena salah satunya mereka sudah hamparan. Kedua dengan teknologi. Teknologi salah satunya misalnya kayak traktor itu harus masuk Bu, semuanya. Terus yang ketiga tadi kami sudah tidak menerapkan lagi pupuk yang tabur. Tapi kita ini Pak sudah punya konsep dengan agroecological zone. Itu Di kita ikutin, mana Pak. zoning itu dari mulai zaman Belanda ini Pak. Di Bappenas ada Pak. Benar, Saya Bu. ikut tim itu Pak. Jadi gini, mohon maaf Bu ya, bukannya kami melawan Bu, mohon maaf. Jadi kami juga waktu pertama kali bintang pertama Santosa mempresentasikan ini Bu, kami juga punya set plan. Karena bukannya kita seperti kayak tadi yang Pak Dedi bilang, mungkin kayak di daerah contoh Garut Pak ya, itu salah satu faktor mungkin masalah set plan. Karena petani-petani di Indonesia, dia banyakkan ini kan petani ini kan adanya sebagai okupasi atau penggarap kan. Ya, Jadi dia menggali menggarap. tanpa memperhitungkan segala macam, akhirnya disitulah terjadi banjir. Kami dari perusahaan, kami mempunyai set plan Pak. Jadi yang mana contohnya dalam kemiringan, ketinggian sekian derajat, kemiringannya harus bagaimana. Bapak pakai setan banjir kok desa Pak? Kami banjir Pak, itu dari dorongan dari air sungai Pak. Ya sama aja loh. Karena Pak. sudah ada Loh, Bapak ini penyangga sama di Sudah, aja. kita udah bikin Pak. Sama aja. Kalau saya sih pakai teori apapun bukan peruntukan. Anda mau punya teori tentang ilmu apapun, ini bukan peruntukannya kok. Gini, konkret aja. Gitu loh. Bu, bener nggak ini? Iya, Enggak, saya tanyain dari ilmu ini. Ya, Ibu ini yang kan punya ada otoritas dari perubahan ini Pak, ada perubahan fungsi yang sebenarnya dari kebun teh kemudian akan diubah menjadi pertanian. Pada saat prosesnya pertanian dalam ini sayur. Pada saat dia land clearing ini tentu saja yang dulunya dia berfungsi untuk menahan air itu akhirnya kan jadi tidak ada lagi itu Pak. Ini pertanyaan saya lagi. Sayur bisa tahan nggak itu? Nggak bisa Pak. Kalau sayur Iya, kita saya nggak tanya bisa. gitu. Kalau sayur pasti tidak bisa untuk menahan retensi air. Jadi begitu Pak kira-kira. Sayangnya. Kita evaluasi. Kita evaluasi. Evaluasi aja Pak. Jadi gini Pak, mohon maaf ya, Bapak mereka omong sama kami ini, nggak usah pakai kata-kata yang bagus-bagus. Koordinasi, evaluasi, itu semua normatif Pak. Jadi pertanian ya adanya juga harus di Kami ini datang tidak dengan kepala kosong Pak. Kami mengerti. meskipun dulunya sudah ada amdal perkebunan. Jadi nggak usah putar-putar gitu loh Pak. Jadi kan dulunya peruntukannya perkebunan. Iya. Dan ini Sekarang hulu ya Bu ya? Iya. Dirubah Masuk untuk hulu. menjadi Dan hulu itu harusnya tidak boleh kan? Ya, untuk perlindungan harus. Artinya hulu itu memang harus nggak boleh diganggu. Nggak boleh. ya udah itu aja udah itu jadi hukumnya gitu. Gak usahlah kita pakai argumentasi kemudian ujungnya pembenaran segala macam Pak. Akhirnya toleransi kita toleransi yang menuju kepada hal yang salah Iya. Sayang. gitu. Apalagi bapak mulai mau buat pencerahan di kami lagi. Ini Bu ini. Dari sisi teknis, peruntukannya adalah perkebunan, ya kan? Sekarang dirubah menjadi pertanian. Pertaniannya hortikultura, ya kan? Bisa nggak? Harus dikaji secara amdal dulu Pak. Amdalnya ada nggak? Sekarang belum ada. Andal udah ada. Boleh, Yang ngeluarin amdalnya siapa? boleh. Dari pemerintah
pemerintah dari Dinas Lingkungan, Pak. Dinas Lingkungan Kabupaten. Mana Dinas Lingkungan Kabupaten? Dinas Lingkungan Kabupatennya mana? Saya, Pak. Ya, Pak. Apa dasarnya Bapak ngeluarin AMDAL? Saya tidak mengeluarkan izin apapun tentang AMDAL ini. KLUPL. Hah? KLUPL. Apakah Kalau yang perkebunan kan harus ya perkebunan bukan ini. Bapak nggak ngeluarin AMDAL untuk sayur? Tidak apa? ada. Oh, nggak ada, Pak. Tidak ada. Kami tidak sembarangan mengeluarkan itu. Iya, Berarti Bapak tidak mengeluarkan AMDAL untuk perubahan peruntukan Tidak dari ada. perkebunan ke hortikultura. Tidak ada karena AMDAL ini di ujung setelah proses-proses yang lain. Kalau proses yang lainnya sudah tidak met, apalagi kami tidak mengikuti. Berarti ini ilegal dong. Ya, ini kami kemarin juga sudah kumpul nih Pak Camat nih, yang punya wilayah, bahwa kami tidak mengeluarkan dokumen apapun terkait dengan Tanya AMDAL saya ini. kepada Bapak sebagai penanggung jawab lingkungan di sini, ini ilegal nggak? Menurut saya ini tidak legal. Ya ilegal. Ilegal. Kalau ilegal hentikan polis lain. Nah, kami menyarankan ini pun untuk diberhentikan. Setuju, Pak. Sudah, oke? Ya? Oke, siap. Ya, oh, siap.